Hai, makasih udah mau mampir ke YouTube channel aku. Jadi hari ini kita bakal gibah bersama Loli Cimos. Hari ini aku bakal sharing tentang pengalaman aku pacaran sama bule. Jadi sekitar 2 tahun lalu ada satu orang bule itu ngajak kenalan di Instagram. Nah, aku cukup tertarik sama bule ini karena biasanya orang itu kalau ngechat di Instagram itu seringnya tuh mesum. Kayak misalnya ngirimin foto alat kelamin, atau nanya open BO, atau nanya mau beli nude atau gimana gitu kan. Tapi dia itu chatnya ini sopan, jadi aku tuh tertarik sama dia. Akhirnya kita kan kenalan dan jadi deket. Dia ini maunya pacaran sama aku, tapi akunya kurang sreg karena aku kurang suka untuk LDR-an. Aku ini tipe kalau pacaran itu clingy sama bucin banget. Jadi kalau untuk LDR aku kurang suka. Tapi dia ini kan kerjanya perakit pesawat terbang. Jadi dia bilang kita nggak akan LDR lama kok. Soalnya aku tuh bisa kerja di mana aja. Kalau kita cocok, aku bisa aja kerja di bandaranya Indonesia. Terus dalam 3 bulan aku juga bakal bisa ngunjungin kamu kok kalau kita pacaran. Dia kan bilang kayak gitu. Akhirnya aku sih percaya-percaya aja dan mau jalin hubungan sama dia. Jadi kita selama pacaran tuh cuma chatting sama video call doang. Tapi setelah 3 bulan berlalu, dianya itu nggak kesini-kesini. Terus kalau aku tanya, katanya kamu mau kesini. Dia bilang selalu nggak ada duit. Padahal awalnya dia bilang kalau dia ke Indonesia itu nggak akan kena mahal. Karena dia kan pegawainya di airport. Jadi semua pegawai di situ kalau mau pakai fasilitas pesawat itu dapat diskon gede banget. Nah, tapi dia tetap nggak ada uang buat kesini karena dia tuh gajinya kan pas-pasan, jadi habis cuma buat makan sama tempat kos dia gitu. Setelah hampir 1 tahun, akunya tuh mulai bosen pacaran sama dia karena dari awal aku udah bilang kalau aku ini kurang suka LDR dan dia yang janjiin kita nggak akan LDR dalam 3 bulan aku bisa kesana dan lain-lain. Dan aku kan percaya-percaya aja karena 1 tahun nggak datang-datang, akunya tuh mulai ngerengek terus. Jadi gimana? Kamu datang nggak? Soalnya aku mulai bosen. Dan kalau nunggu dia ada duit, itu sampai kapan kalau misalnya nunggu 5 tahun gitu. Nah, akunya nggak bisa. Aku tuh ya realistis aja. Aku ini udah berumur. Pengen kalau pacaran ya yang serius. Kalau cocok ya langsung nikah. Maksudnya kalau nunggu dia 5 tahun cuma buat nemuin aku ya susah gitu sih. Terus dia bilang, ya udah aku bisa nih paksain ke sana, tapi nanti kamu bantuin ya buat makan dan lain-lain. Jadi duit dia cuma cukup bayar pesawat sama apartemen selama dia di sini. Aku nggak masalah bayarin dia makan dan dia rencananya bakal stay di Indonesia itu selama 1 bulan. Aku udah sediain duit 5 juta buat makan kita karena aku pikir makan doang kayaknya 5 juta cukup lah ya. Habis gitu dia datang ke Indonesia. Ternyata perkiraan aku yang nyediain 5 juta itu nggak cukup sama sekali. Dia 2 minggu di sini, duit 5 jutaku tuh udah habis. Karena dia itu kan lidahnya lidah bule ya. Dia tuh kurang suka makanan di Indonesia yang asli Indonesia kayak rawon, soto gitu-gitu dia nggak suka karena lidahnya nggak cocok sama makanan yang banyak rempah. Tapi aku nggak masalah dan aku bisa ngertiin kalau emang lidah dia itu kurang bisa beradaptasi sama makanan Indonesia kan. Nah, tapi susahnya dia itu nggak mau makanan murah. Jadi misalnya kalau nggak suka makanan rempah kan bisa beli nasi sama ayam goreng atau nasi sama sate atau gimana gitu kan, bisa diakalin. Tapi dianya nggak suka, dia tuh sukanya makanan mall. Ya emang makanan mall yang mahal pasti lebih enak kan daripada nasi sama ayam. Cuma kan emang harganya juga jauh. Nasi ayam 15.000 dapet di pasar. Makanan mall dia tuh selalu pilih kayak Yoshinoya, Marugame, Pizza Hut yang emang sekali makan untuk kita berdua itu uang 200.000 tuh nggak cukup. Dan itu emang berat banget sih buat bayarin makan dia di sini. Anggap aja sekali makan itu 200.000. Sehari makan 3 kali itu 600.000. 10 hari aja itu 6 juta. Belum dia masih beli Starbucks buat ngopi, beli cemilan di tengah-tengah makan siang sama malam. Jadi aku tuh bener-bener
udah nggak ada duit lagi buat spend ke dia. Nah, kondisinya dia juga nggak ada uang. Terus aku terpaksa hutang sama teman-teman aku. Jadi aku utang temenku si A 1 juta, si B 1 juta, pokoknya aku utang sama teman-teman aku. Kalau nggak salah ada sampai hampir 10 juta. Tapi aku bener-bener ya nanti dipikir lah gimana ngelunasinnya, karena selama dia di sini kalau nggak makan nggak mungkin juga. Cuma emang aku bener-bener stres sih. Terus karena dia tahu kalau aku banyak utang dan aku stres banget karena makanan dia itu terlalu mahal, dia tuh bilang mau bantuin bayar. Terus aku bilang kalau kamu mau bantu bayar, nanti di sana kalau kamu udah gajian tiap bulan, kamu kasih aja aku $100 buat bantu nyicil hutang aku di sini. Dia kan gajinya 3.000. Aku pikir kalau bantuin aku $100 itu nggak akan terlalu keberatan gitu kan buat dia. Tapi dia ternyata nggak mau. Dia bilang gini, aduh, aku pikir-pikir dulu ya, bisa nggak ya kasih kamu $100 setiap bulan? Soalnya kan aku keperluannya di sana juga banyak. Nggak tahu sih bisa nyisihin $100 atau enggak. Itu aku sakit hati banget sih sama jawaban dia. Kayak aku nggak ngerti ya, menurut aku $100 itu dari 3.000 itu nggak sebanyak itu. Dan aku hutang itu juga demi makannya dia, bukan aku untuk foya-foya dan lain-lain. Terus karena jawabannya dia kayak gitu, akhirnya aku nggak pernah minta lagi duit dia. Sampai di titik dia udah balik kan ke negara dia. Untuk balikin hutang itu, aku itu jual semua emas yang aku punya. Jadi selama kerja kantoran, aku biasanya tuh nabung emas batang, sama ada kalung kayak dari nenek gitu-gitu loh. Itu aku jual semua emasnya buat ngelunasin hutang ke teman-teman aku, karena aku juga nggak mau terbelit hutang gitu loh. Mending udah aku nggak pegang emas, tapi mulai dari nol, udah nggak ada utang sama orang. Nah, terus setelah itu dia balik ke negara dia, ya udah kita chattingan sama video call seperti biasa. Nah, di sini sejak itu dia tuh berasa banget egoisnya. Dan egoisnya ini tuh kayaknya, mungkin aku nangkepnya egois, tapi sebenarnya cuma perbedaan budaya doang. Jadi dia bilang, setelah aku ke Indonesia, aku tuh nggak suka tinggal di Indonesia karena aku kurang cocok sama lingkungannya. Terus aku merasa di sana pendidikannya kurang bagus. Aku nggak mau kalau aku tinggal sama kamu di Indonesia, kita punya anak, terus anak kita itu jadi pendidikannya jelek, attitude-nya jelek gitu-gitu. Dan aku mengerti point of view dia. Ya gimana ya, itu oknum gitu loh. Orang Indonesia yang pinter juga ada, yang bego juga ada. Orang Eropa yang pinter juga ada, yang bego juga ada. Jadi ya tergantung perspektif mana yang diambil kan. Tapi aku saat itu ngerti maksudnya dia gimana. Dan aku mau-mau aja untuk stay di Eropa sama dia selama kita itu jalin hubungan ini. Mungkin kita bakal merintis bareng dan lain-lain gitu kan. Nah, terus dia bilang gini, tapi di Eropa kamu harus kerja ya. Kamu kerja aja jadi cleaning service di tempat kerja aku. Lumayan itu gajinya. Nah, sejak saat itu aku tuh mulai males sama dia dan sakit hati juga. Maksudnya aku jauh-jauh ke negara orang cuma disuruh jadi cleaning service gitu loh, males juga kan. Dan aku bilang, kalau kamu suruh aku kerja nggak masalah, tapi aku nggak mau jadi cleaning service. Aku bisa jadi YouTuber, aku bisa jadi content creator, bisa cari duit di sosmed, dan bisa apa aja. Tapi untuk jadi cleaning service aku nggak mau. Tapi dia tuh maksain, kayak bilang, ya nggak bisa, di sini tuh kamu harus kerja kantoran. Karena kalau nggak kerja kantoran, kamu harus bayar asuransi $50, terus harus bayar ini $50, itu ribet. Terus lagian content creator itu kerjaan apa? Itu tuh nggak mutu, nggak ada jaminannya dan lain-lain gitu loh. Nah, aku tuh mulai sebel karena aku tipenya nggak suka kerja kantoran. Tapi dia dikasih opsi juga nggak mau. Terus aku bilang, aku tuh nggak mau kerja kantoran. Dan dia jawabnya kayak, ya kamu harus kerja, aku tuh nggak bisa ya biayain kamu, aku tuh miskin, jadi kamu jangan harap aku tuh bisa bayarin keperluan kamu semuanya. Nah, di situ aku tuh udah mulai ilfeel sama dia, soalnya kayak terlalu maksain pendapat, terus nggak mau nyari solusi gitu loh, mau menangnya sendiri. Terus dia juga bilang gini, sebenarnya aku ngerti sih, kebanyakan cewek Asia emang pemales dan nggak mau kerja, beda banget sama cewek-cewek di sini. Karena cewek-cewek di sini itu biasanya kerja sendiri. Jadi dulu aku sama mantan aku ya kerja sendiri-sendiri. Mantan aku nggak pernah minta duit aku dan lain-lain.
terus kontrak, makan, listrik semua kita bagi dua. Nah beda banget lah budayanya sama Asia. Jadi di mata dia aku tuh orang cewek Asia yang pemalas gak mau kerja. Padahal aku tuh gak mau kerja kantoran doang, terserah mau kerja apa, tapi aku gak suka kalau ngabisin 8-9 jam itu di kantor. Aku kurang suka. Akhirnya aku bilang gini deh, bisa nggak kalau aku itu kerja kantoran, terserah deh jadi cleaning service nggak apa-apa, tapi kalau kamu udah apply buat naik jabatan, terus gaji kamu sudah cukup, aku nggak mau kerja lagi. Soalnya dia bilang dalam 2 tahun gaji dia itu akan jadi 2 kali lipat, karena dia bisa apply jadi kayak kepala tim gitu. Terus dia bilang gini, oh terus habis aku naik jabatan kamu mau ngapain? Males-malesan di rumah, tidur-tiduran doang gitu. Nah aku bilang, ya bukan, aku emang lebih seneng jadi orang di rumah sih emang. Kayak misalnya menikah, aku emang lebih prefer untuk ngurus rumah dan ngurus anak. Kalau kerja, aku lebih milih kerja kayak punya online shop dan lain-lain, yang aku tetap bisa ngurus rumah dan anak, gak terbengkelai gitu loh. Emang beda sudut pandang, dan menurutku gak salah. Kamu pengen cewek karir gak masalah, kamu pengen cewek yang di rumah aja ngurus anak dan rumah gak masalah. Sebenarnya itu tergantung sudut pandang aja. Aku juga gak nyalahin sudut pandang dia. Aku gak sukanya dia ini gak mau kompromi, mau menangnya sendiri gitu loh. Terus aku bilang, kamu tuh maksa aku tinggal di negara kamu, terus kamu bilang kamu gak bisa biayain aku semua disuruh bayar sendiri. Lah ngapain sih, aku itu menderita banget di negara orang, harus ngurus diriku sendiri, dan kamu bilang gak mau tanggung jawab akan aku. Kayak aku takut gitu loh, kayak merasa gak secure di negara orang, aku bilang gitu. Terus aku bilang kayaknya kita ini gak cocok, soalnya aku merasa kamu tuh suka nuntut, dan nuntutnya tuh mau menangnya sendiri, gak mau dengerin point of view aku gitu loh. Dan di Indonesia tuh udah biasa kalau cowok yang kerja dan cewek itu jadi ibu rumah tangga itu biasa. Emang budayanya berbeda sama Eropa, aku ngerti. Tapi di satu sisi, aku mau kerja sampai kamu sukses aku resign, kamu pun gak mau. Dalam arti sukses ini, dia udah untuk makan dan tempat tinggal itu udah lebih dari cukup ya. Jadi aku juga nggak jadi bebannya dia gitu loh. Kayak pokoknya ribet, terus aku merasa juga hambar gitu hubungannya, karena nggak bisa dibawa kemana-mana. Aku kan emang cari pacar itu pengennya tuh serius nikah. Tapi kalau kondisi gini, akunya nggak mau pindah ke Eropa, dianya nggak mau tinggal di Indonesia, kayak gimana ya, hubungannya nggak tahu mau dibawa kemana kan. Akhirnya ya gitu, lama-lama putus gitu. Terus aku jadi belajar kayak sebenarnya aku merasa kalau punya pacar bule itu bakal enak, karena beberapa orang yang aku kenal itu mereka, ini mohon maaf ya, jangan tersinggung, menurutku mereka jelek untuk standar kecantikan Indonesia, tapi mereka itu bisa dapat bule yang ganteng dan hidup enak. Nah kondisinya saat itu aku juga merasa aku tuh jelek karena kulit aku dekil, dan waktu itu dapat pacar itu susah banget. Jadi aku mikirnya kalau aku pacaran sama bule juga bakal enak, karena kalau kulitku kucel, dekil gitu, yang hitam kebakar matahari gitu, mereka nganggapnya eksotis, cantik. Jadi di mata mereka aku tuh bisa di-adore dan dianggap cantik. Aku merasa punya pacar bule itu enak. Ternyata kenyataannya tuh beda, kayak beda budaya ya gitu sih. Cuma nggak tahu, mungkin teman-teman aku itu beruntung aja, atau emang aku nggak ngerti kendala mereka dalam punya pacar bule. Dan semua orang yang aku kenal itu pacaran sama bule, mereka nggak dipaksa kerja, emang bulenya yang kerja untuk istrinya. Jadi istrinya emang jadi ibu rumah tangga. Jadi nggak ngerti emang orang ini yang egois atau emang beda budaya aja atau gimana, aku kurang ngerti sih. Pokoknya yang mikir pacaran sama bule itu pasti enak, belum tentu. Dan sekarang itu udah mulai banyak bule yang manfaatin cewek-cewek Indonesia. Aku beberapa kali lihat orang cerita di TikTok, itu mereka diporotin sama bule. Tapi kasusku tuh bukan diporotin ya, emang miskom dan beda budaya aja sih gitu. Nah sekian dulu sharingnya, makasih. Kalau kalian mau support aku, kalian bisa like, comment, sama subscribe ya. See you.
Nah, aku janji